Sebanyak 24 daerah, hasil Pilkada 2024 diputuskan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. 13. Pemungutan suara ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 171 Tahun 2025 yang dimohonkan oleh Sulianti Murad dan Samsul Bahrimang, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai nomor urut 3. Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai. Pihak terkait, Amiruddin dan Furkanuddin Masulili, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai nomor urut 1. Pertimbangan hukum, adanya keberpihakan aparat sipil negara dan adanya penggunaan dana dari pelimpahan kewenangan anggaran Bupati kepada camat untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, terutama di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Teknis pelaksanaan, pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 yang lalu, pada seluruh tempat pemungutan suara di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 45 hari sejak putusan diucapkan. Di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan di sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025. 14. Pemungutan suara ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 51 Tahun 2025, yang dimohonkan oleh Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut nomor urut 2. Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut. Pihak terkait, Welititah dan Anisya Gretsya Bambungan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut nomor urut 3. Pertimbangan hukum, berdasarkan rangkaian bukti dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa telah terjadi pembagian uang kepada peserta kampanye di Desa Buludeg, Kecamatan Esang. Sehingga, Mahkamah Konstitusi berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Esang. Teknis pelaksanaan, pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024 pada seluruh tempat pemungutan suara di Kecamatan Esang dengan mengikut sertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024 yang lalu. Pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 45 hari sejak putusan diucapkan. Di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan di sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025. 15. Pemungutan suara ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 55 Tahun 2025, yang dimohonkan oleh Tarik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor urut 2. Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Pihak terkait, Roni Imran dan Ramdan Mapali,
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor urut 1. Pertimbangan hukum berkenaan dengan diskualifikasi calon Bupati Ridwan Yasin, sedangkan calon Wakil Bupati Muksin Badar memenuhi syarat, namun, karena keduanya merupakan pasangan calon, Mahkamah Konstitusi memandang hal ini membawa akibat bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 harus dinyatakan batal, yang selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 saja, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon lain, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, sehingga perolehan suara seluruh pasangan calon dinyatakan tidak sah atau batal. Teknis pelaksanaan, pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin sebagai calon bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 yang lalu. Pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 60 hari sejak putusan diucapkan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan di sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025. 16. Pemungutan suara ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, nomor perkara 173 tahun 2025, yang dimohonkan oleh Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo nomor urut 1. Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Pihak terkait, Jumiwan Aguza dan Maidani, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo nomor urut 2. Pertimbangan hukum, adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo di beberapa tempat pemungutan suara pada Pilkada 2024 lalu. Teknis pelaksanaan, pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Pilkada 2024 lalu, di tempat pemungutan suara sebagai berikut: TPS 1 Dusun Saranajaya Kecamatan Batin 3, TPS 3 Dusun Saranajaya Kecamatan Batin 3, TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Batin 3, TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat, TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan, TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan, TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan, TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan, TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan, TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan, TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan, TPS 1 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan, TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan, TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan, TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan, TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan, TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan, TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh, TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Batin 2 Pelayang, dan TPS 6 Kelurahan Kadika Kecamatan Rimbo Tengah. Pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 45 hari sejak putusan diucapkan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan di sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025. Demikian dulu
Daftar daerah yang diputuskan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Daftar berikutnya disajikan pada video selanjutnya. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.